Tidak senang kita jadi pemimpin sebenarnya Pak, susah Bapak Ibu. Makanya nanti pemimpin ini bisa dia masuk surga duluan Pak, bisa masuk neraka dia. Di dalam hadis Bukhari wal Muslim, imamun adilun, ya, pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang adil? Pemimpin yang tahu diri dia, tahu hidup mati, tahu jo malu, tahu jo raso, tahu duri nang ka mencucuk rantiang nang ka mengai. Nyo sadarnya Pak, iku adalah amanah, ambo jalankan dengan yang terbaik. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin susah mana membedakan mana yang terbaik, mana yang tidak. Musyriknya banyak, munafiknya luar biasa banyaknya kaum muslimin. Allahu Akbar. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya apa-apa yang dia pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insan ma'alamal bayan, allamal insana malam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang selalu takut kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun sekali Allah itu tidak melihat, dan dia datang dengan hati yang penuh bertaubat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu, artinya Allah ini bersama kita. Di mana saja kita berada, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Surat Qaf ayat 33. Kemudian disambung dalam surat Al-Hadid ayat 4. Hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang dalam ini, waktu zuhur yang sangat pendek, yang sangat terbatas, Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beringan salam tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada Nabi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang hadir yang dirahmati Allah, pengajian kita ini pada hari ini adalah 4 golongan manusia-manusia yang dimurkai Allah. Artinya bisa jadi 4 golongan ini adalah termasuk orang Islam sendiri, Pak. Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya hadis An-Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan arba'un yub'iduhumullah. Ada 4 golongan yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat yang dilaknat oleh Allah. Semuanya kita ini kaum muslimin ingin dicintai Allah, ingin disayangi Allah, tapi ada orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah. Siapa orangnya? Al-bay'ul halaf, yaitunya pedagang-pedagang yang bersumpah. Nah,
hati-hati nih sebagai pedagang, ya. Sekarang ini kaum muslimin, orang-orang muslim banyak berdagang. Di mana-mana berdagang nih Pak. Di mana pelosok berdagang, ya. 11 kecamatan lihat Pak, banyak orang berdagang. Kalau sudah jam 5 itu sampai tengah malam orang banyak yang berdagang. Tapi ingat wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, apalagi kita seorang muslim ini, berdaganglah dengan jujur, berdaganglah dengan maghfirah, berdaganglah dengan keberkahan Allah. Jangan berdagang itu saling kita bersumpah-sumpah atau kita menipu pelanggan. Kan kadang-kadang ada satu-satu orang yang menipu pelanggan itu. Yang 1 kilo dibilang sekila. Beda itu Pak. 1 kilo itu 10 on Bu Pak. Jangan dibilang sekila. Sekila itu cuma 8 on. Nah, coba bayangkan itu. Kalau sudah 2 on kita menipu 1 orang, kali 30 orang dalam 1 hari kita berjualan. Orang yang membeli itu 3 kali 2 berapa? 60 Pak. 60 on. Berarti sudah 6 kilo kita menipu pelanggan kita. Jadi ini hati-hati bagi yang pedagang nih, berdaganglah dengan jujur. Ya, jangan berdagang mengambil untung laba besar itu. Tidak baik saudara. Kita kan sudah beruntung loh. Tidak apa-apa kita berlebih kepada orang lain, itu merupakan ibadah dan sedekah. Malahan orang minta terima kasih Pak, mudah-mudahanlah dagangannya laris. Ini Pak, makanya kalau kita berdagang itu lihatkan timbangan itu kepada orang. Jangan lihatkan timbangan kepada kita. Jadi subahatnya tidak ada, ragu-ragunya orang beli tidak ada. Ini Pak, udah berlebih nih timbangannya 2 mata, 3 mata. Tidak apa-apalah, saya kasih aja. Itulah pedagang yang terbaik. Senang hati orang Bapak kaum muslimin. Jadi jadilah pedagang yang terbaik. Rasulullah juga pandai berdagang Pak. Kita baca buku-buku Rasulullah itu, Rasulullah berdagang ke negeri Sam. Kalau seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini berapa nih harganya ya Rasulullah?" "Ini modalnya 5 rial, saya jual 6 rial." Wallahu Akbar. Begitulah Rasulullah berjual. Mana ada orang berdagang seperti itu Pak. Kadang-kadang orang berdagang seperti ini. Ini berapa nih Pak? 50 ribu. 25 gimana Pak? Oh haram kau dapat. Bajalan sebalik padang pun nak dapat dah. Haramnya datang sekali. Hati-hati itu pedagang-pedagang. Jangan emosi saja kita berdagang itu ya. Biasa-biasa itu orang menawar itu. Nah, inilah seninya kita berdagang. Jadi kaum muslimin sedang jemaah, hati-hatilah dalam berdagang. Jadilah pedagang yang maghfirah, jadilah pedagang yang diberkahi Allah, jadilah pedagang yang jujur, bukan pedagang yang selalu menipu, bukan pedagang yang memainkan timbangan, karena ini Allah melihat. Kenapa kata Allah tadi dalam surat Al-Hadid itu, di mana saja kamu berada, yang namanya saya akan melihat kamu. Malaikat mencatat dimanapun kita berada. Inilah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah itu menurut hadis ini Bapak Ibu, wal fakhiru mukhtal, yaitunya orang-orang yang fakir tapi sombong. Ini hati-hati nih bagi orang yang fakir nih. Kan banyak kadang-kadang kalau mau bulan puasa, mau lebaran itu Bu, ala berkumpulnya Pak Ibu. Rame itu, penuh kota Padang ini orang-orang fakir itu. Minta sini, minta sana ya. Bermacam-macam, ada yang tunanetra, tunawisma, tunarungu, dan tuna-tunanya banyak lah. Mohon maaf ya. Tapi kadang-kadang orang fakir ini minta aja yang pandai dia. Ya, ngadahkan tangan aja yang pandai. Ibadahnya kadang-kadang mohon maaf, ada ibadah yang teratur. Tapi sebahagian kadang-kadang ada orang fakir ini sudah dibuat-buat ladang pencarian ekonomi baginya. Ini mohon maaf. Jadi kalau dapat kita banyak kekurangan itu, kita sudah miskin, sudah fakir, sudah cacat, makin tunduk kita kepada Allah, makin taat kita beribadah, makin berserah diri kita kepada Allah, tingkatkan zikir kita, tingkatkan tawaduk kita kepada Allah, tingkatkan ngaji kita. Kita tidak munafik kaum muslim. Makanya kaum muslimin kalau ingin bersedekah,
ingin membayar zakat, ingin mengeluarkan infaknya, ingin kita berbuat baik kepada orang yang fakir, jadilah fakir yang selalu taat beribadah. Berkah uang yang kita berikan itu ke muslimin. Apalagi kita tahu itu, sebelah rumah kita ada orang yang miskin, kita kasih sedekah. Inilah yang kedua, wal fakiru muktal, jangan menjadi orang fakir yang lasik sejunjung kecil orang Minang ya. Lansik sejunjung lah itu Pak. Lansik sejunjung ko awak miskin tak tahu juntuang kami tua. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada orang-orang yang fakir, orang yang miskin, sadarilah itu, jadilah ahli dalam beribadah. Jadi orang yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah menurut hadis ini, yaitunya orang-orang yang fakir tapi sombong. Kalau orang fakir tidak sholat, itu sombong manusianya itu. Ya, tidak salat saja dia pak dah sombong dia itu. Nah, karena seluruh batang tubuh kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, siapa orang yang dibenci oleh Allah menurut hadis ini? Wasyaiguz zani, orang tua yang pezina. Ini hati-hati nih tua-tua nih, jangan menjadi tua kaladi pak. Ya, makin tua makin menjadi perangai. Umur dah 65, 70. Sadarilah wahai tua-tua aku. Bagi bapak-bapak yang tua kan udah banyak keluar di TV di media itu. Ya, anak kandungnya sendiri dizalimi, anak tirinya sendiri dizalimi. Allahu Akbar, tetangganya dizalimi. Ya, malahan berselingkuh pula dia lagi. Kenapa? Karena uangnya banyak. Ya, sekarang ini apa yang tidak bisa? Ya, kalau uang sudah banyak, mohon maaf, apapun kehendak selera kita dapat itu. Apalagi zaman sekarang ini. Makanya hati-hatilah bagi orang tua-tua yang pezina itu. Makanya dalam surat An-Nur ayat 2 sudah jelaskan, bagi orang yang pezina itu wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini dalam ayat lain. Dalam surat An-Nur dijelaskan, bagi orang tua laki-laki perempuan yang pezina akan dirajam 100 kali cambukan. Makanya di Aceh Nanggro Darussalam itu Pak, berlaku hukum Islam bagi orang yang pezina itu. Ya, dikumpulkan di alun-alun, lalu dia diselesaikan, dicambuk 100 kali. Ini berlaku sampai sekarang ini. Hebat pula Nanggro Aceh Darussalam itu Bapak muslimin. Jadi oleh karena itu kaum muslimin, jadilah orang tua yang baik, jadilah orang tua yang selalu tahu diri, tahu juntuang, tahu malu, tahu rasa, tahu hidup ke mati. Kalau lah gaya-gaya kau apa ya Pak? Caliak tapi kain awak Pak, resik tapi kain awak nak nyoh. Bapak, labara umur tak pakai, labara siso nyolai. Kalau dicari bantu kini nak datang kau Pak, kalau mau cari bantu termasuk ibu-ibu yo, nak kalamu kau dile kau Pak. Kau mohon maaf saja ya Pak, nak kalamu awak di dunia kau Pak. Iyo tu Bapak Ibu, hati-hati orang tua yang pezina. Jadilah tua kelapa. Tua kelapa itu makin tua makin bersih, makin tua makin berminyak, makin tua makin beribadah, makin tua makin jitu, makin tua makin fresh, makin tua makin senyum, makin tua makin bersih luar dalam. Mandi di banyak Pak. Jadi senang kita beribadah. Itulah tua kelapa namanya. Insya Allah. Yang terakhir, siapakah orang yang sangat dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah? Menurut hadis ini dari hadis Nasa'i dan Baihaqi ini, wal imamun jair, pemimpin dan zalim. Kalau tiba masuknya Pak, jadi pemimpin awak Pak. Ya, susah kita sekarang ini. Mana yang pemimpin yang terbaik, mana pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang zalim itu kumuh, tidak ada visi dan misinya. Pemimpin yang zalim itu menyusah-nyusah rakyat, itu pemimpin zalim. Pemimpin yang zalim itu tidak takut dengan amanah. Dan kalamak seleronya saja Pak menjadi pemimpin Pak. Pemimpin yang zalim itu pemimpin yang korupnya luar biasa. Hati-hati dengan pemimpin. Tidak senang kita jadi pemimpin sebenarnya Pak. Susah Bapak Ibu. Makanya nanti pemimpin ini bisa dia masuk surga duluan Pak. Bisa masuk neraka dia. Di dalam hadis Bukhari wal Muslim, imamun adilun. Ya. Pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang adil? Pemimpin yang tahu diri dia, tahu hidup ke mati, tahu jo malu, tahu jo raso, tahu duri nang ka mencucuk rantiang nang ka mengai. Nyo sadarnya Pak, ikut adalah amanah, ambo jalankan dengan yang terbaik.
Sekarang banyak pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin susah mana membedakan mana yang terbaik, mana yang tidak. Musyriknya banyak, munafiknya luar biasa banyaknya kaum muslimin. Allahu akbar. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya apa-apa yang dia pimpin. Jadi oleh karena itu wahai saudara-saudaraku, siapapun pemimpinnya, mau RT, mau RW, mau lurah, mau camat, mau gubernur, mau menteri, mau kepala negara, pokoknya pemimpin, mau bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, itu pemimpin. Itu semua diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemimpin yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.